Selamat pagi dan salam bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Saya berharap anak didik kami kelas 8 semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan memasuki materi bab 4 yaitu indahnya berpuisi. Jadi di bab 4 ini kita akan mengenal bagaimana itu puisi. Sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu kita berdoa di rumah kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk anak didik kami sekalian, ketika nanti saya menjelaskan dan saya sudah selesai nanti menjelaskan, Ibu berharap anak didik kami sekalian memindahkan materi ini ke buku catatan. Lalu buku catatannya nanti dikirim ke saya dan dimasukkan ke classroom. Ibu berharap kalian mengerjakannya dengan rapi, tidak asal-asalan. Nah, ketika saya menjelaskan materi ini, Ibu juga berharap anak didik kami sekalian memahaminya. Nah, di bab 4 ini kita akan membahas 5 bagian yang harus kita selesaikan di bab ini. Yaitu yang pertama adalah definisi, ciri-ciri, dan jenis puisi. Yang kedua, unsur-unsur pembangun puisi. Yang ketiga, simpulan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Yang keempat, telaah unsur-unsur pembangun puisi. Dan yang kelima, penyajian gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk puisi. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah definisi, ciri, dan jenis puisi di pertemuan kita ini. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang definisi, ciri, dan jenis puisi, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa atau anak-anak kami sekalian harus mampu memahami definisi puisi, harus mampu memahami ciri-ciri puisi, dan harus mampu memahami jenis puisi. Jadi setelah selesai nanti pembelajaran kita, ketiga poin ini harus benar-benar sudah kalian pahami. Nah, kita masuk ke materi poin pertama, yaitu definisi puisi. Secara umum, definisi puisi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu, dan dipilihlah kata-kata kias. Jadi di definisi yang pertama ini dikatakan bahwa puisi itu adalah memiliki bunyi yang padu. Maksudnya di situ ketika membacakan puisi bisa dalam bentuk irama. Nah, katanya di sini dan dipilihlah kata-kata kias. Itu yang artinya adalah bahwa puisi itu memiliki kata kias atau kata yang indah. Definisi puisi yang kedua yaitu merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fiksi dan batin. Jadi, yang kedua ini adalah dikatakan puisi ini menggunakan kata-kata sederhana atau yang gampang dipahami oleh pembaca yang memiliki imajinatif. Kalau dikatakan imajinatif, kata-kata atau kalimat yang memiliki imajinasi tinggi, makanya dalam puisi itu sering sekali dikatakan menggunakan majas. Nah, dengan struktur fisik dan batin katanya bahwa puisi itu memiliki fisik yang telah ditentukan, makanya di dalam puisi itu seringkali menggunakan sajak atau disebut dengan rima. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ciri-ciri puisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat. Jika dikatakan menggunakan bahasa yang padat, berarti di sini adalah tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Jadi di sini menggunakan bahasa yang sederhana dan gampang dimengerti oleh pembaca. Nah, yang kedua, memperhatikan diksi. Dikatakan memperhatikan diksi itu adalah pilihan kata.
Jadi misalnya kamu ketika membuat puisi, misalkan cantik, kata cantik boleh kamu ganti dengan elok, ayu. Nah, itu dikatakan pemilihan kata atau diksi. Nah, mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Ketika seseorang membaca puisimu atau puisi yang kita buat, orang harus orang langsung dapat menemukan imajinatif apa yang terdapat di dalam puisimu. Nah, yang keempat, mempunyai rima. Rima ini adalah bentuk dari sebuah puisi. Rima ini nanti akan lebih kita perdalam di unsur-unsur puisi. Nah, mempunyai irama. Irama ini adalah bagaimana caramu membaca. Nah, nada suaramu membaca. Nah, yang kelima, memperhatikan bentuk. Bentuk ini tadi sama dengan rima, ditentukannya rimanya atau ditentukannya berapa bait dia nanti. Nah, itu adalah tentang ciri-ciri puisi. Nah, poin yang ketiga, kita masuk ke jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini ada 3, yaitu ini secara umum ya. Jadi ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah puisi naratif. Ini biasanya digolongkan dalam bentuk balada atau romansa. Nah, yang ketiga adalah puisi deskriptif. Ini biasanya digolongkan ke dalam satire, kritik sosial, impresionistik. Dan yang ketiga adalah puisi lirik. Ini biasanya dalam bentuk elegi, serenada, dan ode. Nah, puisi naratif ini adalah berbentuk teks naratif. Biasanya dia berbentuk teks naratif. Jadi tidak terlalu diperhatikan berapa baris, berapa bait. Nah, puisi deskriptif ini adalah menggambarkan apa objek yang akan dibuat dia puisi. Puisi lirik adalah puisi yang dia hanya terdiri dari beberapa lirik aja. Jadi puisi ini adalah puisi yang singkat, tidak terlalu panjang. Lebih panjang puisi naratif dan puisi deskriptif, karena dia harus berbentuk naratif dan berbentuk deskriptif. Begitu. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang contoh ketiga jenis teks puisi ini. Sebelum saya nanti menjelaskannya, Ibu berharap kamu sudah membaca bukumu. Jadi ketika saya menjelaskan, anak-anak kami sekalian sudah paham dan mengerti apa yang akan saya jelaskan. Nah, demikian pembelajaran kita di pertemuan ini. Tadi ada 3 topik yang kita bahas. Yang pertama definisi puisi, yang kedua ada ciri-ciri puisi, dan yang ketiga ada jenis-jenis puisi. Nah, di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana contoh ketiga jenis puisi tersebut. Nah, bagi anak didik kami, setelah materi ini selesai, Ibu berharap kalian mengumpulkan catatan dengan cara difoto lalu dimasukkan ke classroom. Ingat, dengan rapi. Dan materi kita semoga kalian pahami, karena nanti materi ini akan menjadi bahan kita di ujian nanti. Demikian pembelajaran kita, sampai jumpa dan salam sehat.